Assalamualaikum, halo, saya Lemesya Putri, kelas 11 IPS. Pada tugas kali ini, saya akan membahas bab 9 perdagangan internasional. Pada bab ini, ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep perdagangan internasional, yang kedua, alat pembayaran dan neraca perdagangan internasional. Apa itu konsep perdagangan internasional? Mari simak penjelasan berikut. Poin pertama, konsep perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. 2. Manfaat perdagangan internasional. Adapun manfaat perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Memperluas pasar sehingga dapat mendorong peningkatan hasil produksi. B. Suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan sosialisasi produk. C. Mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor pendorong perdagangan internasional sebagai berikut. A. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. B. Perbedaan faktor-faktor produksi. C. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. D. Perbedaan selera. E. Adanya sarana komunikasi dan transportasi. F. Perbedaan hasil produksi. G. Perbedaan harga hasil produksi. H. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adapun hambatan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional sebagai berikut. A. Hambatan internal. B. Hambatan eksternal. 4. Teori perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak. Menjelaskan bahwa sebuah negara akan memiliki keunggulan mutlak atau absolut apabila suatu negara mutlak dapat menghasilkan sesuatu dengan lebih baik dibandingkan dengan negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Menjelaskan bahwa sebuah negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, baik memiliki atau tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. C. Teori faktor dukungan Exner-Ohlin. Teori ini dikemukakan oleh Ehli Exner dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini menjelaskan bahwa perbedaan dalam biaya produksi antar negara satu dengan negara lain disebabkan oleh perbedaan pasokan faktor produksi. 5. Kebijakan perdagangan internasional. A. Tarif atau biaya masuk. Tarif merupakan pengenaan pajak terhadap barang-barang impor. B. Kuota. Kebijakan untuk membatasi barang yang diizinkan untuk dapat melewati batas suatu negara. C. Dumping. Kebijakan pendapatan harga jual barang lebih mahal di dalam negeri dibandingkan ketika barang tersebut dijual di luar negeri. D. Laporan impor. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melarang secara mutlak masuknya komoditas tertentu ke dalam negeri. E. Larangan ekspor. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melarang suatu hasil produksi dijual ke pasaran luar negeri. F. Diskriminasi harga. Kebijakan perdagangan internasional dengan cara menetapkan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. G. Perdagangan bebas. Kebijakan dalam perdagangan internasional yang hanya berlaku bagi negara-negara anggota dengan ketetapan bersama untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. H. Subsidi. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah berupa pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri untuk menghasilkan produk tertentu. I. Premi. Premi dapat diartikan sebagai bonus yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. 6. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Adapun tujuan dari kebijakan perdagangan internasional sebagai berikut. A. Peningkatan pembangunan ekonomi. B. Kesejahteraan. C. Keseimbangan neraca pembayaran. D. Proteksi. E. Autarki. Poin kedua. B. Alat pembayaran dan neraca perdagangan internasional. 1. Alat pembayaran internasional. Alat pembayaran merupakan media yang digunakan untuk melakukan transaksi. Alat pembayaran perdagangan internasional berupa devisa. Devisa adalah alat pembayaran internasional yang dapat diuangkan dengan mata uang asing. A. Fungsi devisa. Adapun fungsi devisa sebagai berikut. 1. Sebagai alat tukar internasional. 2. Alat pengukur nilai perekonomian suatu negara. 3. Alat penimbun kekayaan. B. Sumber devisa. Adapun sumber-sumber devisa sebagai berikut. 1. Ekspor barang dan jasa. 2. Tarif atau biaya masuk barang-barang impor. 3. Penerimaan dividen dari luar negeri.
C. Tujuan penggunaan devisa: 1. Membiayai impor, 2. Menyeimbangi neraca pembayaran, 3. Untuk melaksanakan pembangunan. D. Macam-macam devisa. Adapun macam-macam devisa sebagai berikut: 1. Valuta asing atau mata uang asing, 2. Emas, 3. Wesel asing atau special drawing rights atau SDR. 2. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama langkah waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun jenis transaksi dalam neraca pembayaran sebagai berikut: 1. Transaksi kredit, 2. Transaksi debit. Adapun fungsi tersebut sebagai berikut: 1. Mengetahui posisi keuangan internasional satu negara, B. Untuk membuka ke seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri, C. Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 3. Cara pembayaran dalam perdagangan internasional: A. Pembayaran secara tunai atau cash payment, B. Pembayaran menggunakan rekening terbuka, C. Pembayaran dengan private compensation dengan menggunakan letter of credit atau LC. 4. Kurs tukar valuta asing: nilai mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negara sendiri. Macam-macam sistem kurs ada 3 sebagai berikut: 1. Sistem kurs tetap, 2. Sistem kurs mengambang atau bebas, 3. Sistem kurs terkait atau mengambang terkendali. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time.